Puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang. Yang karena kuasa Allah, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang kita alami saat ini bisa menjadi kesehatan yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang membuat kita semangat untuk menjadi orang yang baik, ya, untuk senantiasa istiqomah menjadi orang yang baik, sehingga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, sehingga mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah, dan sebelum kita fokus dan kajian kita terkait pembahasan apa yang temanya itu ya? Perjalanan manusia. Oke, perjalanan hidup manusia. Sebelum kita bahas itu, ini dari kemarin WA masuk, telepon masuk juga, bahkan dari Ibu hampir 20 menit ya. Salah satu mantan Pemprov, orang Pemprov telepon bertanya terkait Ustadz ini gimana ya Idul Adha sedang ya. Ustadz juga kemarin sempat Ibu ya. Saya hanya menjawab dengan singkat, Ibu saya pribadi ikut pemerintah. Nah tadi ada telepon tadi pagi, Ustadz gimana ini, saya udah ikut patungan. Ternyata sapi patungan ini, maaf, Masjidah Muhammadiyah, sedangkan saya ikut pemerintah. Ibu, saya katakan maaf sebelumnya, tarik lagi Ibu, keluar. Ibu mundur dan bergabung dengan masjid yang Ibu yakini ikut pemerintah. Karena disembelihnya hewan kurban itu ininya kita, Bu, keyakinan kita. Ya, ikut Muhammadiyah silakan, saya tidak melarang, tapi sekali lagi kalau kita ini masalah sembelihan Bu ya, kecuali kalau Ibu ikut Muhammadiyah hari Rabu Idul Adha, berarti besok sudah saum ya. Nah, ternyata masjid yang di rumah Ibu, maaf Ibu Bapak, kita motongnya hari Kamis ya, nggak masalah. Karena masih ada hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Tapi kalau Ibu meyakini hari Kamis, ternyata disembelih hari Rabu, saya sarankan Ibu ngobrol baik-baik sama pihak masjid. Ya, saya kira maksudnya harus bijak juga. Yang harus bijak karena Ibu ini sangat kuat ikut pemerintah, ya tolong diambil lagi, kemudian alihkan kepada masjid yang mereka hari Kamis. Karena kalau Ibu menyembelih besok, berarti keyakinan Ibu itu masih hari 9 Zulhijjah, sedangkan proses penyembelihan itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ada perbedaan. Kembali lagi Bapak Ibu, itu pilihan masing-masing aja. Yang penting jangan sampai terjadi perpecahan, perselisihan. Tapi terkait sembelihan jelas Ibu, kita menyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Pilihan lagi Bu ya. Nah ini tolong pastikan juga ibu-ibu yang menjadi kurbannya kemana ya, pastikan kapan dia menyembelih sesuai enggak. Masih untung kalau Ibu maaf ikut Ibu yang meyakini Muhammadiyah, artian yang Rabu Idul Adha-nya, sembelih hari Kamis masih aman. Karena masih masuk hari tasyrik ya, tanggal 11 masih diperbolehkan menyembelih sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi tadi sebaliknya ya, kalau ternyata Ibu meyakini ngikutin pemerintah, menyembelihnya hari Rabu, ambil lagi Bu. Saya kira pihak DKM harus bijak juga terkait perbedaan itu. Jadi Bu ya, ini saya sampaikan karena tadi pagi Bu nelfon cukup lama terkait gimana ini. Bisa katakan seperti jawaban saya. Karena menyembelih itu tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kalau Ibu meyakini Muhammadiyah, enggak usah, saya mah sangat yakin ikut pemerintah. Ternyata masjid saya itu ikut Muhammad. Ya sudah, pilihannya itu Bu. Gimana saya nggak enak cenah. Ibu kan mau kurban, kan mau sedekah. Kalau sedekah kapanpun. Ya kalau menyembelih di luar waktu Idul Adha dan hari tasyrik itu jatuhnya sedekah. Ya, tapi sayang sekali Bu, karena kita menjadi pahala kurban, karena kurban itu pahalanya sangat besar sekali. Ya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ulama yang menggambarkan orang yang berkurban dengan 3 juta dengan orang yang bersedekah pada hari yang sama 10 juta atau lebih dari 3 juta, maka ketahuilah pahala kurban jauh lebih besar di hadapan Allah dibandingkan sedekah 10 juta.
Karena amalan yang paling Allah cintai di tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat yang ngasih Al-Kausar, apa lu? Al-Kausar? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian kenikmatan yang sangat banyak, kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, maksudnya sholat Idul Adha. Setelah itu wanhar, dan berkurbanlah, dan sembelihlah hewan kurban. Ya Bu, ini ya gambarannya. Jadi tanggal 10 Zulhijjah. Nah kalau ibu nyembelihnya di hari Rabu, sedangkan ibu meyakini hari Kamis itu 10 Zulhijjah, maka kalau pendapat saya mending ditarik asal lebaran. Ya. Dan sebagai DKM juga harus bijaksana, karena memang kita nggak bisa maksa ibu harus ikut kita Muhammadiyah, enggak. Ya. Ini misalnya informasi Bu ya terkait ini. Kemudian baik, kita akan masuk ke kajian kita hari ini, perjalanan hidup manusia. Kalau tidak salah ini pernah kita bahas Ibu. Tapi subhanallah melihat Senin ya, dua Senin yang lalu antusias banyak, alhamdulillah. Mungkin banyak yang belum ini juga, tapi ada beberapa poin-poin yang baru yang kita bahas. Dan qadarullah awalnya kan rencana hari Rabu, ternyata Ustadz takutnya di sini ada yang Idul Adha. Ya. Dan kebetulan Ibu kalau Rabu itu saya pribadi maaf sebelumnya saya jadi juragan domba dulu Bu. Ya, keliling bagi antara domba pesan-pesanan jamaah-jamaah Bu ya. Dan alhamdulillah ini Bu, di antara kita ada yang berjamaah yang kurban di lapas Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Insyaallah dokumentasi penyembelihan akan kita kirim kepada melalui Santi nanti Bu ya, dikirim kepada jamaah. Jadi hari Rabu H-1 pasti ngider. Jadi saya ngomong sama Bu Santi, "Oh, Ustaz, iya ya, ternyata depannya ini Muhammadiyah Bu ya." Ya, Muhammadiyah. Nah, takutnya kita kajian ada sholat kita gimana Bu ya. Ya udah. Akhirnya saya request Bu, kalau hari Senin gimana? Ustaz, takutnya Senin ada yang apa Bu? Oh, ada yang di udah jadwal di oh iya, ada Masjid kajian Agung. masjid lain. Jadi itu pilihan aja, tapi alhamdulillah Bu Santi tetap udah berapapun jumlahnya tetap adain aja. Ini masih banyak Bu ya. Ada 275 orang. Oh 300 Bu ya. Tapi alhamdulillah masih banyak ini Bu ya. Ya, kalau pertemuan pertama di sini kan Bu, subhanallah bernapas pun sulit. Penuh Bu ya. Ketika saya di sana posisinya, sekarang masih ada tempat bernapas Bu ya, alhamdulillah. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, ini ingin saya kuatkan kembali Bu terkait yang saya sampaikan dulu, keutamaan yang luar biasa ya terkait kurban. Tolong Ibu sekali lagi kalau ada mampu uang berkurbanlah. Karena kurban itu beda dengan akikah atau istilah Sunda itu ekah ya. Ekah. Kalau akikah atau ekah itu sekali seumur hidup. Ya. Kalau kurban setahun satu kali. Ustaz atau izin ngangadu acis punten alit. Kalau memang masuk Bu kriteria cukup dengan domba yang masuk 5-6 bulan sah, nggak masalah. Ya. Allah perintahkan yang terbaik, bukan yang terbesar. Paham ya? Jadi yang terbaik ya. Kalau sederhananya mohon maaf ibu-ibu merasa aduh Ustaz, kalau saya kurban di rumah apa? Oke. Ini anak siapa ini ya? Tadi diculik ibu subuh-subuh ini. Betul pengen ikut cenah. Ya dah, ya Bu ya. Nah, jadi kalau ini pun juga kita bisa berkurban di panti-panti asuhan titipkan. Kalau kan lembaga apa yang betul-betul hewan kurban enggak masalah Bu. Ya, yang penting pada tahun tersebut kita berkurban. Apalah artinya kurban kita besar tapi ada ujub dalam diri kita. Apa sih ujub? Merasa bangga. Ya Bu ya. Ini nauzubillah. Jadi jangan sampai dijadikan Idul Adha sebagai momentum istilahnya membanding-bandingkan. Nah, Pak Ustaz maaf, dombanya Bu Uis di mana ya? Ada Bu Uis? Oh ada apa nanti? Oke, misalnya Bu Ustaz, dombanya Bu Ibu Caroline di mana? Ayo Caroline. Uis Caroline namanya? Intinya Bu, akhirnya lihat pas kecil langsung Ibu. Masa domba kecil saya domba gede. Nah ini nauzubillah jangan sampai terjadi. Atau sebaliknya Bu, ketika mendapatkan domba temannya atau yang lain lebih besar, kita merasa sirik teh ya. Paling kredit domba. Oh, domba kredit. Intinya jangan senang Bu, nauzubillah. Tidak Bu, tapi kita jadikan kurban ini sebagai momentum apa Ibu? Kita menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ya Bu ya. Kurban kan kalau bahasa Bu, kurban ternyata takorub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika Allah minta, Ibu
Maaf, saya pengen nanya nih, apa yang Allah kasih sama kita dibandingkan hewan kurban misalnya 3 juta atau 4 juta aja Bu? Banyakan mana Bu? Banyakan dari Allah. Coba, halo. Banyak dari Allah. Apa yang sudah Allah kasih dibandingkan saat ini Bu, Allah mintakan bahkan ada paketan Bu ya, sapi 3,5, sapi 3,7 di beberapa masjid ya. Coba Bu, atau domba yang 4 juta atau 5 juta cukup bagus Bu, kira-kira banyakan mana Bu? Banyakan dari Allah. Banyak insya Allah kasih. Dan yang lebih yang dahsyatnya Bu, semakin kita tulus menginfakkan harta kita karena Allah, jaminannya besar. Allah membalas berapa kali lipat? Ada no? 700 kali lipat. Masih ingat ayatnya Bu ya? Surat Lupa. ayat lupa. Ya. 2261 itu Bu ya. Tapi nggak kita baca lagi Bu ya. Ini sekilas lewat aja. Surat 2261 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi Allah gambarkan Bu, perumpamaan atau gambaran orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, itu seperti seseorang kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila, seperti seseorang yang menanam satu butir biji, dari satu butir ini menumbuhkan 7 tangkai. Menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah, di setiap tangkai itu menghasilkan atau menumbuhkan 100 biji. Nanam satu, dari satu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai hasilnya 100 biji. 7 kali 100 berapa? Ini gambaran kecilnya. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan sekehendaknya Allah. Bahkan bisa lebih daripada itu. Ya Bu ya, kalau ada kesempatan Bu, Masya Allah silakan Bu ya. Jangan apa ya, Ustaz tapi asal lebar. Nah, itu ya. Mendingan modal Ustaz itu si Dede akhir Juli udah mau bayaran lagi, Ibu sudah. Kita nggak tahu Bu, apakah Juli masih hidup atau tidak. Rezeki mah sudah Allah jamin. Lagi Bu, semakin banyak kita keluarkan karena Allah, balasan semakin melimpah. Ya Bu ya, ini himbauan aja Bu, karena sebentar lagi kalau nggak Rabu ya, ikut Muhammadiyah Rabu berkurban, kalau nggak hari Kamis, kalau nggak Bapak Ibu, Ustaz belum ada rezekinya. Oke, lihat nanti Bu, seandainya tanggal 11, 12 atau 13 ada rezeki, berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, terlebih ini ada program lain Bu. Oh, di Bandung itu ada satu lembaga itu mengirimkan hewan kurban sampai ke pelosok-pelosok. Hanya 1,9 kalau tidak salah Bu. Tapi tidak besar Bu, tapi memang dia beli ke petani yang ada di sana, dibagikan lagi. Subhanallah. Ya, tapi mudah-mudahan amanah itu aja kita harapkan Bu ya. Intinya Bu, banyak jalan lah buat kita berkurban. Hanya pertanyaannya mau atau tidak. Sempat saya ngobrol Pak di lapas, Pak, siapa yang mau berkurban? Ustaz, kalau ditanya mah pengen Ustaz. Nanti aya rezekina cenah. Tapi tidak mau. Saya iseng bertanya, Pak, bentar, ayah Bapak ngerokok? Senyum. Mohon Ustaz, sehari berapa bungkus Pak? Ya, 1-2 mah dapat. Ibu, Pak, maaf Ibu, beli rokok dalam penjara itu Bu, lebih mahal daripada di luar. Ya, karena ada presentasi dengan pihak koperasi Bu ya. Bayangkan Bu, seandainya satu bungkus rokok harganya 30.000, menahan diri aja Bu setengah deh setiap hari. Kenapa setengah lagi untuk nabung kurban? Ibu bukan berarti saya mau membolehkan rokok Bu ya. Kalau ulama sepakat haram hukumnya Bu ya rokok ya. Surat 2 192 jelas itu. Tapi kembali lagi Bu, kalau seandainya oke lah, dia kekeh nggak bisa lepas rokok, minimal kurangi. Bisa nabung sehari sebanyak 15.000. Bayangin Bu, sebulan 450.000. Setahun 5.400.000. 5.400.000. Ibu punten itu kalau kita ke tempat domba Bu, itu khuluk segede khuluk tahu domba. Jadi sebenarnya mampu sebenarnya, hanya kitanya merasa, karena manusia itu Bu ya, untuk akhiratnya beratnya luar biasa. Benar atau betul? So Ibu, Bu, jalan ke mall mah, Pak, minta kerbekal. Suami saya Ibu tamah 100.000 kerbekal. Apa kata ibu-ibu? Cik atulah tong pedin toing.
Kayak ulin 100.000 menang naon gitu ya. 100.000 ke mall kecil bu. Tapi untuk pengajian, untuk infak, salah bawa dompet, itu. Kenapa gitu bu? Kenapa dompet receh itu nggak bawa? No iya no 100.000, aduh lembaran, aduh. Akhirnya buput dan tosan kecil bu. Padahal kita mendambakan akhirat. Oke, kita kaji lebih dalam lagi bu. Perjalanan hidup manusia, ya. Ini pernah kita bahas ibu dirahmati Allah. Ingat bu, kalau dalam melewati waktu, ya, kita seringkali melewati 4 perkara. Pertama ada tujuan. Ya, dalam melewati waktu ada tujuan. Kemudian ada yang namanya cara. Yang ketiga ada yang namanya aturan. Yang keempat ada yang namanya jalan. Contoh, saya dari Bandung, tujuan ke Garut. Caranya pakai apa? Pakai mobil. Ada aturannya bu? Ada. Apa itu? Naik. Kalau mobil pakai sabuk, bensin. Ada aturannya bu? Ya. Ada jalannya? Ada yang jadi saya ambil. Saya masuk tol. Tadi kan ada jemput orang tua di Muhammad Toha, masuk tol Muhammad Toha keluar. Ada jalannya. Ibu-ibu pakai motor. Ada aturannya nggak bu? Ya. Pakai helm, pakai seat belt. Wah ya gitu seat belt. Ada aturan pakai motor. Kemudian jalannya apa? Masing-masing. Mungkin ada yang dari selatan, timur atau dari mana bu? Ada jalan masing-masing. Bahkan untuk jalan kaki pun ada aturannya. Benar nggak bu? Ibu buat perencanaan hari ini ke rumah Bu Santi tujuannya. Caranya, jalan kaki. Kalau naik angkot deh, jalan kaki. Ada aturannya bu? Jalan kaki di sebelah kiri atau trotoar? Berarti yang jalan sebelah kanan salah tak? Kalau jalan kaki boleh sebelah kiri, sebelah kanan? Kiri. Sebelah kanan bu? Boleh? Boleh yang paling trotoar. Ada aturannya kan bu? Ya. Lampu kalau lampu merah berhenti buat motor mobil, kita jalan. Kalau hijau ada aturannya bu. Ada jalan yang ditempuh macam-macam bu ya. Maaf mungkin lewat gang karena biar ada jalan bisa jalan tikus bu ya biar sampai. Ada ini bu. Nah dalam hidup ini 4 perkara ini bu, tujuan sesungguhnya apa sih bagi seorang muslim? Nah ini bu. Tujuan setiap manusia dalam hidup ini cuma satu tujuannya. Oke. Ada papan tulis bu ya? Gak apa-apa, izin. Ibu, tujuan kita semuanya sama. Apa sih tujuan kita? Kita semua sedang berjalan. Tujuannya kemana bu? Anda tahu? Ke kampung akhirat. Ke kampung akhirat. Coba kita buka sama-sama bu. Surat Al-Insyiqaq, surat 84. Surat Al-Insyiqaq 84 ayat 6. Kita sedang mendarat menuju Tuhan kita. Halaman 589. Halaman 589. Halaman 589 surat 84 ayat ke-6 ya. Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakin. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakin. Oke, izin ibu, ada yang baca artinya boleh? Satu orang, siapapun? Bebas? Siapapun? Gak perlu ngacung, langsung baca aja. Boleh ibu? Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah ini bu, ya
Terkait tadi tujuan kita kemana? Semuanya seluruh manusia. Ibu lihat, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak hanya mengatakan untuk orang beriman saja, tapi ayyuhal insan, seluruh manusia. Mau dia beriman tak beriman, mau dia Islam atau kafir, mau dia rajin sholat atau tidak rajin sholat, seluruh manusia, kata Allah, sesungguhnya kalian itu sedang bekerja keras di dunia ini. Tujuan kalian sebenarnya itu adalah menuju roh kalian. Semuanya, Bu, ya. Mereka yang bekerja di dalam ruangan pakai AC, atau mereka kerja di lapangan, Bu, ya, berpanas-panasan, seluruhnya itu hakikatnya sedang berjalan menuju Allah. Melalui apa, Bu? Kematian. Coba, yang kaya mati nggak, Bu? Mati. Yang miskin? Pejabat? Rakyat? Yang taat? Yang maksiat? Siapa yang terbebas dari kematian? Ya, kita sedang berjalan menuju Allah semuanya, Bu. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, ya, kalimat istirja apa nih, Bu? Kalian tahu kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, semua manusia, Bu. Ya, ini tujuan sebenarnya kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi ada tujuan, kemudian ada cara. Tujuan sesungguhnya kita menuju akhirat. Kemudian cara yang terbaik itu cara yang seperti apa kira-kira? Coba, Bu, cara terbaik dalam hidup ini menjadi orang takwa. Cara terbaik cuma satu, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Ya, amal soleh kalau ngikutin Nabi, ya percuma. Ya Allah, saya keresep ayana ya. Zuhur 5 rakaat. Wah, itu bisa itu. Walaupun mampu tapi tidak dibenarkan, betul nggak? Karena Nabi mencontohkan cuma 4. Ini penting ya, Bu. Cara Rasulullah. Makanya Allah mengatakan dalam Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21 terkait siapakah contoh terbaik dalam hidup ini. Allah berfirman surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21. Halaman 420. Halaman 420 surat 33 ayat 21. Dan insya Allah saya kira ini familiar, Bu, ya. Pada hafal, Bu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke, silakan. Ada yang mau artinya, Bu? Siapapun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, lihat, Ibu. Di sini Allah sendiri yang mengatakan sebagai pencipta kita, laqad kana lakum, dan sungguh telah ada bagi kalian, ya, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu apa yang ada pada Nabi? Uswatun hasanah, teladan terbaik. Ya, apa artinya terbaik, Bu? Terbaik Dari yang terbaik. berarti nggak ada yang lebih Baik. ya. Ibu kalau dikatakan sama suami, mama tercantik deh kali ini, tiba-tiba masih lihat wanita yang lain, cenah gelis apa gelis, tapi kok belum tercantik seperti ibu. Tapi kalau terbaik berarti nggak ada teladan yang lebih baik selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara terbaik hanya cara Rasulullah.
Bahkan saking spesialnya seorang Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk mencintai Allah caranya ngikutin Nabi. Ya, sekali lagi saya ulangi, cara terbaik ya, satu-satunya cara untuk mencintai Allah ngikutin ikuti cara Nabi, Bu. Ya, masih ingat ayatnya? Baik, Bu Santi, ini pertemuan terakhir kayaknya. Surat 3 ayat 31, Bu. Ini sering kita baca loh ini, Bu. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Surat 3 ayat 31. Halaman 54. 331. Surat 3 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Oke, yang di belakang boleh Ibu baca artinya surat 331. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lihat Ibu, ya, cara terbaik untuk mencintai Allah, ya, untuk kita menuju akhirat itu tadi kita bahas tujuan adalah akhirat. Cara terbaiknya, ini kata Allah lagi, Bu. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ingin menuju akhirat nanti dengan cara terbaik, katakan Muhammad, ikutilah aku. Siapa aku di sini, Bu? Rasulullah SAW. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Tapi selama ustadz, ulama, kiai ngajarin kita, ngajak kita untuk ikutin Nabi, ikuti mereka. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak di luar sana, Bu, yang mereka yang mengajarkan Islam tapi di luar tuntunan Rasulullah. Contoh yang paling viral, Az-Zaitun, cara azan ya. Subhanallah. Di Indonesia seperti Az-Zaitun karena memang sudah viral, Bu, kita semua udah tahu, Bu. Makanya pastikan, Bu, kalau mau pesantren anak kita, pastikan pesantren yang betul-betul. Bahkan pengakuan seorang alumni, Bu, mengatakan di sana tuh dijaga yang namanya perzinahan, seperti punya uang misalnya, Bu. Saya minta pemerintah betul-betul mengusut ini, Bu. MUI ini keterlaluan kalau masih terlepas, Bu, ya. Kalau masih dikatakan oh cuman salah pemahaman sedikit bisa, enggak. Ini kan sudah menghalalkan jelas, Ibu. Bahkan pengakuan juga alumni mereka mengatakan, Bu, mereka punya target para alumni itu ada, mereka buat program sebulan itu target 10 miliar. Harus ngumpulin dana, walaupun cara merampok. Nah, keyakinan mereka di luar mereka itu halal. Kata mereka, subhanallah. Nah, kalau ustadz, ulama, kiai ngajak kita untuk ikutin Nabi, ikuti mereka. Namun seandainya tidak, tinggalkan. Tinggalkan. Karena mereka yang menghidupkan agama di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah katakan tersesat. Orang sesat, Bu. Walaupun kita boleh pakai peci, baju koko, pakai jas, pakai sorban, pakai tasbih kemana-mana, ketika tidak ikut Allah dan Rasulnya, ini Allah yang mengatakan, Bu. Surat 33 ayat 36. Coba kita lihat, Bu. Ketika kita beragama di luar tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah katakan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Bahkan mereka masuk dalam kategori orang yang durhaka. Bukan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Ini Allah katakan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Surat 33 Al-Ahzab tadi ayat 36. 423 halaman 423.
33 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Boleh siapapun? Siapa? Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah. Lihat Ibu. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ya, wa maka lil mu'minin wala mu'minah. Sungguh tidak pantas kata Allah laki-laki yang mengaku beriman wala mu'minah, dan begitu pula perempuan yang mengaku beriman kepada Allah. Terkait apa Bu yang enggak pantasnya? Iza qadallahu wa rasuluhu amro. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan bagi mereka. Ini terkait beragama, ibadah itu, terkait akhirat. Ternyata dia mengambil pilihan yang lain karena merasa saya malah besarnya yang ini Ustaz. Kata Allah tidak pantas. Dan Allah mengatakan Bu kepada mereka, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan siapa yang durhaka, bukan kepada orang tua, bukan kepada guru, tapi kepada Allah dan Rasulnya. Berarti mereka yang mengambil tata cara beragama di luar tuntunan Allah dan Rasulnya masuk dalam kategori orang-orang durhaka. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata kata Allah. Hanya enggak sedikit di antara kita Bu, karena Islami enggak seperti sesat. Tapi Allah Maha tahu. Ya Bu ya. Masya Allah, Zaitun itu luar biasa Bu. Pesannya luar biasa Bu. Saya masih ingat ini sempat heboh di tahun ketika saya masih di pesantren Bu, di 2002-an ya, di Gontor terdengar dia mengaku sebagai alumni Gontor. Padahal pesantren kami mengatakan tidak pernah Panji Gumilang ini pernah menjadi santri Gontor. Tapi karena Gontor punya nama, dia pengen dikenal Bu sebagai lulusan Gontor yang punya pesantren. Subhanallah. Ya nauzubillah. Jadi siapapun Bu ya, siapapun orang yang ngajak kita kepada Allah Rasulnya ikuti. Kalau tidak, berapapun banyak jamaahnya tinggalkan. Karena Allah yang mengatakan Bu, dia durhaka. Dia tersesat dengan kesesatannya. Ya. Baik Bu ya, jadi kembali lagi Bu, cara terbaik cara Rasulullah SAW dalam hidup ini. Tujuan akhirat, cara terbaik Rasulullah. Kemudian tadi yang ketiga ada aturan. Ya, ada tujuan, ada cara, ada aturan. Nah, pertanyaannya, aturan terbaik untuk meraih akhirat yang baik apa sih Bu? Nah, ya. Ketika tujuannya sudah jelas, ya, karena akhirat, caranya cara terbaik sudah. Tapi aturannya menyimpang, nggak bisa. Ya, harus bersumber pada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Ini penting sekali Bu ya. Kenapa Bu? Karena tujuan Quran Allah turunkan, apa tujuannya? Sebagai pedoman. Ingin cerdas dalam hidup kita, baca Quran. Ingin menjadi suami terbaik, baca Quran. Istri terbaik, baca Quran. Keluarga terbaik, jadilah ahli Quran. Ibu, saya pengen nanya Bu sebelumnya nih. Ini pertanyaan yang dulu sekali pernah saya tanyakan. Ini maaf, handphone yang paling tahu cara memaksimalkan handphone, yang beli atau yang buat?
Yang beli atau yang buat? Yang beli? Ibu yang beli apa alasannya Bu? Kenapa yang beli lebih tahu cara memaksimalkan handphone daripada yang buat? Yang beli Bu ya, lebih tahu. Ibu yang paling tahu sudah barang tentu yang buat ya. Banyak kasus-kasus saya dapatkan, mungkin punten ya, mungkin di antara kita juga handphonenya canggih-canggih tapi jangan terkenal pemukul. Kalau nggak handphonenya buat WA doang, selebihnya tidak. Tapi yang buat tahu Bu, bagaimana maksimalkan handphone tersebut. Akhirnya sama yang buat handphone diciptakan yang namanya buku petunjuk, manual booknya. Apa tujuannya? Biar membantu yang membeli produk yang dia buat itu biar bisa maksimal. Kang, Ustadz maaf, saya pengen pakai cara saya sendiri deh, nggak pengen ikuti arahan yang buat. Gimana caranya? Punten Bu, di ujung sana ada Pak Asep misalnya Bu ya. Punten namanya suami Pak Asep ada? Oh, Pak Asep. Oh, oke. Coba yang nggak ada itu. Oh, oke. Ini pasti nggak ada Bu ya. Siapa ya? Misalnya Bu, di ujung sana ada Pak Ronaldo. Oh, ya. Asep Ronaldo. Ya. Lagi ngobrol sama temannya Bu, satu waktu sama Pak Asep Ronaldo, saya butuh bantuan beliau. Minta tolong anterin kemana Bu? Daerah Derajat atas. Pakai motor. Saya nggak punya motor. Aduh, itu Pak Ronaldo tuh minta tolong ah. Kata yang menciptakan handphone, yang membuat handphone kan handphone yang tadi dibuatnya itu tujuannya untuk alat komunikasi. Tapi saya nggak pengen ikuti arahan yang buat. Kalau kata yang buat, ketik angka, nomor teleponnya, kemudian pencet warna hijau dulu seperti itu ya. Kemudian pastikan ada pulsa. Halo Pak Asep, Pak Ronaldo. Tapi saya katakan nggak mau saya punya cara tersendiri sebagai yang beli, terserah saya dong, ini punya saya. Bagaimana cara saya Bu? Punten, ini handphone saya lempar Bu ke Pak Ronaldo. Jeduk, kena kepalanya benjol. Ibu, saya pengen nanya, terjadi nggak komunikasi? Terjadi nggak komunikasi Bu antara saya sama Pak Ronaldo? Terjadi. Tapi kok apakah komunikasinya baik? Dulu, kira-kira Pak Ronaldo mau nggak nganter saya? Makanya untuk cerdas memaksimalkan handphone, ikuti arahan pembuatnya. Allah pencipta manusia, benar? Yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, Allah Maha Tahu. Hai manusia, aku penciptamu. Kau ingin cerdas dalam hidup ini? Nih, kusiapkan nih buku petunjuknya Al-Quran Ibu. Makanya aturan terbaik ikuti aturan Quran dulu. Dijamin hidup kita pasti baik. Banyak penelitian Bu, Masya Allah. Orang-orang kafir masuk Islam gara-gara meneliti syariat-syariat Islam Bu. Di antaranya puasa Ibu, bayangkan ya. Apa yang dia katakan? Minimal dalam sebulan puasa 3 hari aja. Manusia itu secara normal, hari apapun itu, maka metabolisme tubuhnya akan stabil. Apa Bu, sebulan 3 hari teh puasa? Apalagi ditambah saum Senin. Wah, subhanallah. Islam 15 abad yang lalu ngasih tahu ini Bu. Ya, terkait sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu caranya Bu? Seperti ini Bu ya. Oh, ya seperti itu ya. Agama kita mengajarkan Bu seperti ini ya. Sudah sering lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak terjadi apa-apa, cakap alhamdulillah. Izin Bu, ini fakta. Ibu bisa searching Bu, Profesor Dr. Masaru Emoto. Beliau melakukan kajian, penelitian, ini profesor Bu. Satu waktu kaki beliau sakit, merasa aneh, Ibu ya. Udah berobat, udah ini juga, akhirnya Bu melewati satu kayak hutan gitu Bu, merendam kakinya salah satu ada genangan air, aneh sembuh. Yang namanya profesor, wah ini sesuatu yang ajaib ini. Akhirnya diteliti, ternyata Allahu Akbar, dia mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kejadian ini. Apa itu? Ternyata air itu berinteraksi dengan manusia, dengan alam Bu, dengan sekitar. Beliau adakan penelitian Bu, ada 3 air yang sama ya, segelas Bu. Gelas pertama setiap harinya dikatakan perkataan-perkataan yang baik.
kalimat-kalimat Baik. yang baik. Gelas kedua ini didengarkan dicoba kalimat-kalimat yang buruk. Ya, kata-kata kasar itu Bu ya. Kancing, coplok dan sebagainya Bu ya. Sampai setan seperti itu. Yang terakhir ini dibiarin. Apa yang beliau dapatkan dulu penelitian ini? Subhanallah. Ini air molekulnya Bu yang sering katakan kalimat-kalimat yang baik itu berubah jadi indahnya luar biasa Bu. Molekul itu apa istilahnya Bu ya? Gambar ini biar kalau dipakai apa namanya? Mikroskop. Ya, teleskop apalah ya namanya? Mikroskop ya. Mikroskop. Itu terlihat Ibu. Molekulnya berubah sangat indah sekali. Yang sering dikatakan perkataan yang buruk berubah Pak. Bu, jeleknya luar biasa. Yang biasa lambat-lambat akan nggak stabil bentuknya. Subhanallah. Dikaji sama beliau, subhanallah, didapatkan Bu, ternyata air terbaik itu air Zam-Zam. Nah gimana nggak baik Bu? 24 jam orang berdoa berzikir di sana. Bayangkan Bu. Makanya punten anak kita manusia kan punten dikatakan kan manusia mayoritas air 70% ya lebih ya. 70% itu manusia air loh Bu. Air ini Bu. Makanya ketika dibentak panas berinteraksi dengan alam Ibu. Makanya kok maaf ketika bete, ketika cemas penuh kegelisahan, kok main ke daerah hutan sini adem lingkungannya Bu. Tapi Ibu lagi mumet banyak pikiran, lagi sebel, ketemu teman lagi sebel juga, apa jadi? Sebel kuadrat. Bertambah kesebelan, bro, Bu, saya lagi bete, sarua orang nih, wah panas dulu. Subhanallah. Jadi manusia Bu, Allah menciptakan kita ya. Dan masya Allah ini baru air loh Ibu. Allah menciptakan air, makanya Nabi mengajarkan ucapkan basmalah sebelum minum. Ketika tidak terjadi apa-apa ucapkan alhamdulillah. Ternyata air itu berinteraksi Bu. Kembali lagi Bu, masya Allah. Ini Allah mencipta alam semesta. Allah sayang kita. Hai manusia, hai hambaku, kau ingin cerdas dalam hidup ini? Nih aku buatkan manual Bu untukmu. Apa tujuannya? Biar kau maksimal dalam hidup. Ketika kita kaji, subhanallah, banyak kita dapatkan. Oh benar loh ini jawaban. Yang ku anggap kunci kebahagiaan dengan besarnya rumah, mewahnya kendaraan, banyaknya harta, anak yang berprestasi, aku kira itu kebahagiaan, ternyata bukan. Ternyata ini sumber kegelisahan. Ada ayatnya nggak Bu? Ada. Surat 20. Wah, kalau ditanya dia udah pasti lupa. Coba Bu ya. Surat 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri fa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Kaji Quran, cerdas kita. Ketika kita bertanya-tanya, ya Allah, ini rumah sudah besar kok masih gelisah, jabatan sudah tinggi kok masih penuh kekhawatiran, harta sudah melimpah, anak sudah berprestasi, orang sudah memuji, tapi kok hati tidak tenang. Baca Quran, tahu akhirnya sumber kegelisahan adalah berpaling dari Allah. Mengingat Allah
dan Al-Quran. Ya, jadi Ibu, aturan terbaik Al-Quran. Nah, kita nggak bahas lebih dalam lagi Bu ya. Kemudian yang terakhir, jalan terbaik. Nah, tujuan akhirat, cara terbaik cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aturan terbaik Al-Quran. Apa sih jalan terbaik Bu? Biar selamat. Jalan Islam. Apa itu jalan Islam? Mereka yang setiap beramal tujuannya akhirat karena Allah, ikhlas. Mereka yang mengikuti cara Rasulullah dan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan kehidupan mereka. Maka inilah mereka yang betul-betul sudah menghiasi kehidupan mereka dengan Islam secara kafah, menyeluruh. Beramalnya karena Allah, caranya sesuai Rasulullah, aturannya mengikuti aturan Quran dan Sunnah atau hadis. Nggak bisa Bu, cara Rasulullah kan tujuannya dunia, belum Islam sesungguhnya Bu. Ada yang seperti ini nggak? Banyak ya. Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, lupa alhamdulillah ke masjid. Modal ayam itu. Cara Rasulullah Bu, aturan Quran dia pakai, tapi niatnya buat akhirat, diterima nggak? Subhanallah. Ini Bu ya, tujuannya akhirat, ya. Kemudian cara Rasulullah, aturan Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian ini dikatakan Islam secara kafah. Ini pegangan kita Bu. Untuk apa Bu? Melewati kehidupan dunia ini. Baik, kita lebih dalam lagi Bu. Masalah waktu sekarang. Masih ingat Bu, waktu dibagi apa? Berapa Bu? Waktu kita pahami dibagi 3. Yang pertama, kemarin, sekarang, besok. Oke, bahasa yang lebih kita rapiin bahasanya Bu. Kemarin itu disebut dengan masa lalu. Sekarang masa kini. Besok masa depan. Ini yang kita pahami masalah waktu. Ya. Tapi apakah ini konsep waktu dalam agama kita? Tidak ternyata. Dalam agama kita dibagi 5, di mana masa lalu dibagi 2, masa depan dibagi 2, sekarang 1. Ya Bu ya. Masa lalu kita yang pertama adalah di alam ruh, sebelum lahir ke dunia. Surat 76 ayat 1 itu. Surat 76 ayat 1 di situ Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Yang artinya soal insan surat 76 ayat pertama Allah mengatakan, bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya Bu ya. Dulu ada satu masa Bu, kita belum disebut manusia. Kan kita disebut manusia ketika memiliki 2 unsur. Yang pertama, ruh. Kedua, jasad. Terpisah aja Bu. Ada jasad gak ada ruh disebutnya apa? Udah mayat. Nama kita gak disebut lagi lah Bu. Selama ini kita dipanggil Ibu A sudah meninggal. Bentar Pak, tolong mayatnya Ibu dipindahkan. Pakai mayat Ibu. Jasad. Ya. Selama ini orang-orang memanggil kita teh gelis udah nggak berlaku Bu. Selama jasad kalau nggak mayat. Tapi sebaliknya kalau ada ruh nggak ada jasad disebutnya manusia? Bukan, disebutnya hahaha. Baik Bu ya, jadi bukan lagi manusia tadi 2 unsur, ruh dan jasad. Kata Allah dalam ayat ini, ada dulu. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya belum disebut manusia. Kapan itu Bu? Di alam ruh. Maksud Allah. Ya, ini dulu kita detail membahas Bu ya. Nabi Adam alaihissalam dan kita berbeda penciptaannya Bu. Nabi Adam tidak melewati proses yang namanya bayi, enggak. Batita, bayi 3 tahun tidak, balita 5 tahun tidak, remaja tidak, dewasa, tapi langsung dewasa. Nabi Adam alaihissalam. Secara penciptaan Nabi Adam itu Bu, Allah ciptakan jasad dulu, baru ditiupkan ruh. Masuk ruhnya, ditiupkan ruh. Dewasa, tidak melewati proses anak kecil tidak. Beda sama kita, kalau kita enggak. Kita ruhnya itu diciptakan bersamaan. Ya. Dalam hadis dikatakan Bu, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam,
Allah mengusap punggung Nabi Adam. Ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam, ketika itulah berjatuhan ruh seluruh manusia di alam ruh ini, Bu. Penciptaan ruh manusia semuanya sama, Bu. Ya, semuanya, kita sama anak kita, sama cucu kita, sama cicit nanti, sama orang tua, sama kakek nenek. Atas apa? Uyut terus ke atas, Bu. Semuanya, kalau ruhnya, ruh itu sama bersama ciptaan. Hanya yang membedakan apa, Bu? Nah, proses turun ke dunianya. Kita melalui proses yang namanya berada dalam alam rahim. Ya, ini alam ruh. Yang kedua, setelah alam ruh, sebelum ke alam dunia, kita mampir ke alam rahim. Di alam rahim pun tidak mutlak 9 bulan, ada yang kurang, ada yang lebih. Dan pengetahuan tentang rahim hanya Allah yang tahu. Coba kita lihat, Bu, surah 31 ayat 34. Surah 31 Luqman ayat 34. Halaman 414. Surah 31 ayat 3 ayat terakhir, Bu, ya, ayat 34. 31-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Silakan. Ada yang mau silakan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada yang seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Oke, Astagfirullahaladzim. Baik, Bu, lihat di sini, Bu. Allah mengatakan terkait kiamat, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Nabi nggak tahu, malaikat pun tidak. Bahkan malaikat yang kita kenal Israfil, peniup sangkakala pun nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu. Ya, yang dia tahu cuma satu, ketika kata Allah tiup, tiup. Nggak satu pun dari kita yang tahu. Nabi pernah ditanya sama pemuda, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Nabi kapan kiamat? Nabi nggak menjawab, malah balik bertanya, maza ada talah, anak muda, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat? Karena Nabi nggak tahu, ya. Atau yang kisah tentang malaikat Jibril menjelma jadi manusia, pakaian sangat putih, rambut panjang hitam, tiba-tiba duduk depan Nabi di Madinah, melempelkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi seraya bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa rasulihi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biyawmil akhir wa biqadari khairi wa syarrihi. Nabi menjawab, oh iman itu yaitu kau beriman kepada Allah dan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, utusan Allah,
hari kiamat, dan juga takdir baik dan juga takdir buruk, atau kita kenal dan istilah qada dan qadar. Mendengar jawaban ini sahabat mendengar ini untuk sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Sahabat kaget, ini orang nanya tapi nggak benerin. Wajahnya bu nggak ada yang kenal, tapi yang anehnya kalau nggak ada yang kenal berarti orang dari luar Madinah, tapi dari fisik nggak terlihat orang yang baru safar jauh. Jadi wajahnya masih segar aja. Siapa nih orang tiba-tiba nanya tentang iman? Nabi menjawab, dia membenarkan. Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Nabi menjawab, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjul baita in istata'ta. Islam itu kata Nabi yaitu engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, kau mendirikan salat, kau menunaikan zakat, dan kau berpuasa di bulan Ramadan, terakhir kau berangkat haji jika mampu. Untuk kedua kalinya yang bertanya membenarkan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Kaget lagi bu, iya sah sih jangan mati. Kalau kita gitu bu ya, dia bertanya tapi membenarkan jawaban Nabi. Nah pertanyaan terakhir ibu, maaf, yang ketiga ihsan. Akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Muhammad, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah seakan-akan melihat Allah, tapi kalau jika tidak melihatnya yakinlah Allah selalu melihat dirimu. Membenarkan lagi. Nah, pertanyaan keempat, ayyanal qiyamah. Wahai Muhammad, kapan kiamat? Ditanya bu Nabi. Apa kata Nabi? Yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tahu nih malaikat tuh, Jibril. Tapi sahabat tidak ada yang tahu. Sebutkan ciri-ciri kiamat. Disebutin diantaranya seorang majikan melahirkan anak membantunya. Kemudian anak membunuh orang tuanya. Bangunan didirikan bermegah-megahan. Wah itu tanah sudah banyak loh. Ya, pergilah laki-laki ini bu disuruh Umar kejar nggak kejar bu, hilang orangnya. Tahukah kalian yang tadi bertanya adalah malaikat Jibril sedang mengajarkan kepada kita tentang iman, Islam dan juga ihsan. Ya, ketika Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Menegaskan kamu saya nggak tahu karena kiamat hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ciri-ciri Nabi sampaikan. Ya, di sini juga kamu menegaskan hanya Allah yang tahu tentang kiamat. Maka dunia dulu sempat heboh dulu. Tahun berapa ya? Yang tahun 2002 ya. Wah, ini kalender suku A sudah habis. Enggak mungkin Bu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan Bu. Wa yunazilul ghais, dan dia Allah lah yang menurunkan hujan. Hujan itu kuasa Allah. Bukan Mbak. Siapa Bu? Mbak Rara, bukan. Itu mohon maaf loh, dalam satu podcast Bu ya, bisa menyaksikan Bu, dia diwawancara diminta sok Mbak Rara, tolong hadirkan, saya kasih kamu sekian ratus juta, tolong hadirkan hujan. Dia langsung gini Bu, kelihatan dia ngecek di BMKG hari ini hujan mualnya, subhanallah Ibu, nggak bisa Ibu, hujan itu kuasa Allah, kuasa Allah. Hati-hati Bu, percaya bahwa hujan benar Bu ya, syirik ini Bu. Syirik ya. Yang kita ketahui Bu, mohon maaf, kan ciri-ciri hujan, tanda-tanda hujan apa Bu? Mendung, bulan, apa lagi? Petir, terus? Putus cinta. Tapi pertanyaannya, apakah setiap mendung hujan? Setiap apakah petir hujan? Tapi lihat Bu, panas tiba-tiba hujan sering kita rasakan. Benar nggak Bu? Kuasa Allah semuanya Bu. Ya. Kemudian, nah ini yang kita bahas Bu. Allah mengatakan pula, wa ya'lamu ma fil arham, dan Dia hanyalah Allah yang mengetahui tentang rahim. Nggak bisa kita merekayasa Bu, membuat mengkreat bagaimana bentuk anak kita. Makanya banyak kasus kedapatan pun Bu ya, bapaknya cakep putih, ibunya cantik putih, anaknya hidup ya, anaknya gelap. Ada yang bapaknya biasa aja, ibunya biasanya pas lahirnya kinclong
Kuasa Allah, Bu. Tidak hanya masalah bentuk janin, bahkan masalah proses persalinan pun Allah yang Maha tahu. Saya punya sahabat, ya, dia ke bidan, kata bidannya, Pak, ini istri jangan terlalu capek ya, perkiraan 2 minggu lagi bakal 2 hari lahiran, Bu. Pernah kasus terjadi juga, Bu, dekat rumah mertua saya di Jiwasraya Bandung. Apa itu, Bu? Itu Masya Allah USG 3 kali datang Monas, laki-laki. Saking senangnya, yakin, karena orang mereka mengatakan kalau laki-laki kemungkinan besar laki-laki, kalau perempuan masih 50-50. Karena seperti dulu istilah Ibu ya. Ketika sudah 3 kali USG, Bu, laki-laki, pas lahir terjadi loh, Ibu. Wow, USG makin gila. Allah, Ibu. Allah. Ya, Bu ya. Jadi rahim itu kuasa Allah. Kemudian terkait masa depan, Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, dan tak satu pun di antara kalian yang tahu dengan pasti apa yang kalian lakukan besok. Nah, itu disampaikan, Bu, terkait kurban, punten ustadznya salebang duit naik. Oh ya bisa, tapi kan bulan depan harus bayaran ini, Bu, kurban dulu deh. Nanti Allah ganti, Bu. Karena kita nggak tahu besok apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Bisa jadi gara-gara kita kurban, anak kita dapat beasiswa. Bisa jadi loh. Ya Rob, ini uang harusnya buat iuran anak di sekolah, tapi aku ikhlaskan karena untuk berkurban kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kau ganti yang lebih baik. Bisa jadi, bukan upayakan bagi Allah. Hanya karena kita masih cinta dunia, sabar. Kira bulan harap untuk dari mobil kumaha. Udah, Bu, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam ya. Apalagi kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak satu pun di antara kalian yang tahu dengan pasti di bumi mana kalian mati, kata Allah. Kita nggak tahu. Dulu, Bu, tahun 2000 awal 2012 ya, awal saya nikah itu, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Terdapat ini yang ketua MUI Jabar, kalau nggak dia anggota MUI Jabar, Bu, meninggal pulang haji, Bu. Sehari pulang ketemu keluarga, meninggal dunia. Ada seperti itu, Bu. Ya, nggak ada yang tahu, Ibu. Santri saya dulu, Bu, saya betul pernah mengajar di salah satu pesantren Bandung, Bu. Ya, pada asar, Bu, santri kami, pada zuhur pulang dari masjid melihat menantu Pak Kiai sedang nyuci mobil ambulans pesantren. Iseng lah nanya, kok siang-siang nyuci mobil ambulan? Ditanya, Pak, aduh tumben deh nyuci mobil jam segini. Iya, bentar lagi mau dipakai, katanya. Spontannya ngomong itu. Pada asar beliau meninggal dunia. Gak ada yang tahu, Bu. Ternyata kalau orang baik, dia persiapkan, Bu. Yang lebih dahsyat lagi, di lemari udah siapin kain kafan sendiri, Bu. Beliau sudah siapin ini, nanti kalau saya nggak pengen nyusahin istri anak, nanti sudah siapin ini. Merencana. Ya, Bu ya. Baik, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ini fase kedua, Bu, alam rahim. Ya, lebih rinci lagi ada dalam Quran, Bu, terkait perkembangan rahim. Tapi nggak kita bahas, Bu ya. Ibu bisa tulis ayatnya, Bu, tentang perkembangan manusia dalam rahim, surat 23 Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Di situ Allah detail tentang penciptaan manusia, perkembangan manusia, Bu. Baik, izin saya baca artinya aja mungkin, Bu ya, karena waktu terbatas. Surat 12 ya, sampai surat 23 ayat 12 sampai 14, 3 ayat. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ibu, kita semua sebenarnya sumbernya dari tanah. Tuh Ustaz, perasaan itu nggak sama sekali. Coba kita lihat, Bu, kita teliti, Bu. Ibu, maaf sebelumnya, kan terjadinya proses terjadinya anak itu karena ada perkawinan, betul? Antara laki-laki pada perempuan, hubungan suami istri. Jadi, nah sebelumnya lihat, Bu, laki-laki itu membutuhkan sperma, perempuan ada sel telurnya. Itu semua bersumber dari apa yang dia makan. Ya, ketika laki-laki makan, sebagian dari sperma, sebagian dari sel darah. Perempuan juga sama, Bu. Akhirnya apa terjadi? Lihat, Bu, apa yang kita makan? Ibu, contoh, Ibu sukanya apa? Ayam. Ayam makan apa, Bu?
Ujungnya apa, Bu? Tanah. Tanah. Ustaz saya mah nggak suka ayam, sukanya bebek. Bebek makanya apa? Tanah. Ustaz saya nggak suka ayam bebek yang kaki 4. Oke, kambing, domba atau sapi makanya apa, Bu? Rumput dari mana? Ustaz saya nggak suka yang daratan, saya suka yang terbang-terbang. Oke, Gatot Kaca makan apa? Oh, makan burung misalnya, Bu ya. Kan ada suka burung, Bu ya. Burung makanya apa? Biji-bijian dari mana? Ustaz saya nggak suka yang terbang-terbang, saya suka yang di air. Ikan makan apa, Bu? Ikan yang besar, yang lebih kecil lagi, ujungnya plankton. Tahu plankton, Bu? Iya. Ibu yang segera pilih anaknya nonton SpongeBob, plankton. Dari tanah, Ibu. Semuanya dari Ustaz saya nggak suka yang hewan, saya suka vegetarian. Komo tuh. Benar nggak, Bu? Coba sayur-sayuran dari mana? Semuanya sumbernya dari tanah. Ini kata Allah, Bu. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kata Allah. Kemudian dari saripati tanah tadi dimakan oleh manusia, laki-laki dari sperma. Kata Allah, kami jadikan dia menjadi air mani yang ditempatkan di tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Pertemuan antara sperma dan sel telur. Ibu, bentar, ini informasi, Bu. Tahu nggak, Bu? Sebenarnya kita itu adalah sang terpilih, Bu. Pilihan spesial. Kenapa? Ternyata ada orang kesehatan di sini, Bu. Ahli medis atau orang kesehatan? Ada dokter atau perawat atau pasien? Ibu, maaf, siapa yang tahu sekali mengeluarkan sperma laki-laki berapa yang keluar? 500 sampai 600 ribu sekali keluar. Sekian banyak, tapi kita terpilih. Subhanallah. Makanya saya juga aneh kepada mereka tidak memahami konsep itu. Kalau dia tahu Allahu Akbar, sebelum lahir ke dunia kita berhasil loh, Bu, melewati perjuangan yang luar biasa, mengalahkan pesaing-pesaing kita yang lainnya, Bu. Ya. Di dunia, lihat si A, si B, si C, jangan khawatir. Terlebih konsep rezeki dalam agama kita sudah dijamin, gak bakal tertukar, alias fahili. Gak mungkin tertukar, Ibu. Ya. Ini ada yang aneh, Bu, ketika melihat tetangganya dapat rezeki lebih, kok dia langsung saya terkikik. Udah, Ibu, itu rezeki dia. Ya, Bu ya. Baik. Kemudian kata Allah, dari sperma tadi, Bu, air mani kami simpan di tempat yang kokoh dan rahim, terjadi proses perkembangan yang luar biasa. Ayat 14 Allah mengatakan, summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan 'alaqah. Sesuatu yang menempel, alaq. Ya. Kemudian fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian dari segumpal darah tadi kami jadikan segumpal daging. Berubah, Bu, jadi daging. Ya, fa khalaqnal mudghata izama. Kemudian daging itu kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal izama lahma. Kemudian terakhir kata Allah, kami bungkus tulang itu dengan daging. Ini proses perkembangan, Ibu. Ayat ini yang menegaskan benar loh, kita dulu pernah dalam rahim. Hanya skenario yang Allah buat, kita semua dibuat lupa. Benar atau betul? Cek, bentar ibu-ibu, siapa yang masih ingat gimana keadaan di dalam rahim dulu? Masih ingat, Kak? Gimana dulu, Kak, di dalam rahim? Ada yang, Bu? Oh, keeng. Jangankan alam rahim, maaf Ustaz tersepuh atuh. Jangankan alam rahim. Ibu, sekarang 2023, 2021, 1 Januari jam 10 pagi lagi ngapain, Bu? Jangankan 2021, Bu, 1 Januari 2023 sore setengah 4 ngapain, Bu? Jangankan beberapa bulan yang lalu, bahkan 3 hari yang lalu aja setengah 3 sore ngapain? Kita dikasih fitrah lu. Ibu, pertanyaannya, lupa itu baik atau buruk? Coba saya pengen nanya, lupa baik atau buruk? Lupa baik atau buruk? Ada sisi baiknya, ada sisi Nah, tergantung. Ada lupa yang baik, ada lupa yang buruk. apa lupa yang buruk? Melupakan kesalahan orang lain, kejelekan orang lain. Baik. Itu baik. Apa lupa yang buruk, Bu? Lupa yang buruk adalah lupa kebaikan orang. Orang lain. Ya.
Atau mohon maaf Bu ya, ini Nabi mengatakan Bu, aku melihat kebanyakan wanita masuk. Apa penjawabnya wahai Nabi? Dia tidak bersyukur, melupakan kebaikan Pak Su. Pak suami. Ini Bu, nauzubillah, hati-hati Bu. Maksudnya apa? Sudah sekian tahun suami yang menafkahinya, satu waktu suami lupa ngejemput. Ini Bu. Subhanallah. Ya Bu ya. Tapi ada lupa yang baik. Apa dia lupa yang baik Bu? Melupakan mantan. Melupakan? Enggak, itu masalahnya. Bu, coba Bu, lupa yang baik apa Ibu? Melupakan kesalahan orang lain. Ya Bu. Orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain itu cirinya orang yang baperan atau fundungan. Kalau sampai sama gitu ya. Islam mengajarkan Bu, kalau bercermin lihat kesalahan kita, lihat orang lain, lihat kebaikannya. Inilah salah satu cara terbaik bagaimana ukhuwah persaudaraan terjadi dengan baik. Ya, baru tadi malam Bu saya ngisi ada acara salah satu komplek besar Bu di daerah Bandung Selatan, Bandung Timur. Ya, ternyata acara ini para aparatur ini hadir. Ustaz, ini gimana kiat-kiat biar kita dalam organisasi ini, dalam warga ini sederhana kata saya. Ya. Melihat orang lain ingat selalu kebaikannya. Ya. Melihat diri kita maka ingat akan kesalahan diri kita. Maksudnya apa Bu? Kalau ingat kebaikan orang lain maka kita betah bersamanya. Ketika kita ingat diri kita, kesalahan diri kita, maka kita akan berhati-hati dalam bertutur kata. Berhati-hati akan bersikap atau berperilaku terhadap orang sekitar kita. Tapi sebaliknya orang di luar sana banyak lihat orang lain tuh, saya mah gitu. Lihat diri sendiri, oh saya mah gitu. Nauzubillah. Enggak Bu. Ini bukan cara terbaik untuk bermuamalah. Ya Bu ya. Kemudian lihat Bu, ya Allah jadikan kita, kata Allah di sini, dibungkus dengan daging. Yang menariknya, lihat Bu, di akhir-akhir Allah mengatakan, ya, summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian dari ini semua proses kami jadikan dia berbentuk lain. Bu bayangkan Bu, dari tanah, saripati tanah berubah di tempat-tempat yang kokoh, kemudian berubah jadi daging, kemudian jadi tulang belulang, dibungkus daging, berbentuk cantik, tampan, ganteng, imut, lucu. Wah, subhanallah. Hanya kita sering lupa sama Allah. Karena kita sering ragu dengan Allah. Padahal ketika berada dalam rahim ibu kita dulu, subhanallah, itu butuh proses yang sangat dahsyat loh Ibu. Proses berkembangnya rahim itu. Ya, makanya ibu kita berubah jadi sesuatu yang menuntut kita untuk berkembang. Hanya itu semua kita lupakan gara-gara apa Bu? Dunia. Baik, waktu masih ada Bu ya. Baik Ibu, ini fase kedua di alam rahim Bu ya. Kemudian kita langsung tadi masa lalu. Ya, masa lalu ada dua, alam ruh, ada alam rahim. Masa kini yaitu di alam dunia. Alam dunia. Tujuan kita hidup ibadah. Ibadah. Melewati ibadah ini Bu, pasti diuji. Nah ini Bu, poin penting juga. Ya, pasti diuji. Kita mengetahui, meyakini, tujuan kita sholat untuk ibadah, untuk hidup ibadah. Ada ujiannya nggak Bu? Ada. So, contoh hal sederhana, lagi asik nonton TV, Allahu Akbar. Kamu keresep Bu. Aduh, kira-kira langsung wudu nggak Bu? Wudu nggak? Kapan wudunya? Nunggu Pertanyaannya, habis dulu apa langsung sholat? Enggak, nonton dulu. Kapan sholatnya? Nunggu iklan dulu. Ibu lagi nonton, belum sholat, kira sholatnya kagok ikrame. Tiba-tiba punten kentut. Batal wudunya, betul? Apakah langsung wudu? Nunggu iklan dari akhirnya wudu, langsung sholat. Lihat Bu, ini ujiannya Bu, ujian dalam ini kita semua. Terkait ujian di sini kita lihat Bu, ternyata tempat tinggal, rumah,
aset seluruh dunia, ini ujian buat kita. Coba lihat Bu, surat 18. Surat apa nama bahasa Bu? Al-Kahfi ayat 7. Coba lihat Al-Kahfi ayat 7. Delapan belas ayat 7. 294. 294 halaman 294. Halaman 294. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Nah, lihat Ibu. Di sini Allah katakan dia tujuan hidup ibadah. Dalam melewati ibadah pasti diuji dengan keindahan-keindahan dunia. Kata Allah, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa saja yang ada di atas muka bumi sebagai apa Bu? Zina, perhiasan. Lihat rumah tetangga, indah ya, mobil, kendaraan, prestasi anak, semuanya Bu, perhiasan. Apa tujuan keindahan-keindahan ini? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik dalam beramal. Ini Bu. Ya, tujuan ibadah, lewat ibadah ada ujian. Dan dalam melewati ujian ada yang namanya pilihan. Makanya Bu, jangan aneh punten KTP Islam, ai salat itu. Ada seperti ini Bu. KTP Islam, kurban haram. Ada seperti ini Bu. Bahkan ada ulama menegaskan Bu, hati-hati orang yang merasa tidak mampu haji padahal rumahnya besar, kendaraannya mewah, hati-hati. Karena punya rumah tidak wajib, punya mobil tidak wajib. Yang wajib itu Ustaz tidak mampu jenah. Padahal harta lebih. Ustaz kan reguler daftaran lama 20 tahun. Saya tahu sepuh, ambil paket furoda. Asal lebar 400 jutaan. Lihat rekening kita berapa banyak Bu. Karena itu Bu, subhanallah. Ini Bu, izin memotivasi lagi Bu ya, buat kita semua, inspirasi yang luar biasa Bu. Jamaah kami Bu di Bandung tahun kemarin haji furoda itu 7 orang. Dan sekarang beliau berangkat lagi Bu. Berdua sekarang sih karena suaminya malah kesibukan, tapi kan wajib sekali Bu ya. Dia tahun kemarin istrinya berangkat lagi, ajak menantunya. Awalnya minta menantunya, sok berangkat kamu nih, mama bayarin. Aduh mah kalau sendiri deg-degan dan sebagainya, sok mama anterin, berangkat lagi Bu. Tahun kemarin itu di bawah 400, 307 bulan, furoda 10 kali 7, seberapa Bu? Banyak, kamu hitung ya, hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Sekarang yang 400 juta aja Bu, kali 2 udah 800 juta satu rumah kan Bu ya, subhanallah. Tapi lihat Bu, keyakinan orang yang luar biasanya Bu, ketika dia meyakini Allah tidak pernah tidur, kan Allah Maha memberi rezeki. Apa yang beliau rasakan Bu? Ini nggak pernah habis-habis Bu. Sehingga saya berani bertanya kepada beliau, Pak Haji pun dan sebelumnya, saya pengen tahu dong, ini amalan apa sih yang Pak Haji lakukan sampai kok sekarang kan Bu ya, keran rezeki itu dari mana-mana keluar itu Bu. Kurban aja Bu, tahun kemarin itu sapi belasan disebarkan Ibu dari satu kampung. Sok ini siapa kalian orang-orang soleh, cari 7 orang, sok kalian berkurban. Masya Allah. Udah itu. Saya tanya, amal apa sih Pak Haji kok sampai Allah sayang sama Pak Haji? Ustaz, buat dia rahasia saja. Tapi memang nggak disebarluaskan. Tapi jangan sebut nama saya ya. Jadi silakan. Apa kata beliau?
setiap berdoa saya tidak pernah minta doa untuk saya pribadi. Saya berdoa, ya Allah ya Rabb, lapangkan rezekiku untuk bisa mengumrohkan orang lain. Ya Allah, lapangkan rezekiku untuk bisa menyantuni anak-anak yatim. Di Pangalengan tuh hampir 300 anak santri itu. Beliau janjikan tahfiz yatim, siapa yang berhasil hafiz Quran, saya umrohkan bersama orang tuanya. Tahun kemarin Bu 3 orang. Ini luar biasa Bu, karena dalam doanya bukan ya Allah saya pengennya, tapi ya Allah mudahkan aku biar bisa mengumrohkan dia. Hobi beliau apa Bu? Hobi beliau tiap bulan tuh ngumrohin orang. Ini Bu, kalau sudah keyakinan sama Allah. Kalau kita gimana Bu? Jangankan untuk ngumrohin orang, untuk diri sendiri asa karena Ustaz, iya cengke bayar, iya cengke bayar. Ya, butuh keyakinan yang luar biasa Bu. Ya Bu ya. Tapi itu pilihan sebenarnya Bu. Uangnya ada, hanya kita masih memilih keperluan dunia daripada akhirat. Ya subhanallah. Ya Bu ya, tujuan hidup adalah ibadah. Tujuan ibadah dalam melewati ibadah ada pasti ada ujian. Dalam melewati ujian itu ada pilihan. Maka dalam pilihan ini Bu, ada mereka yang memilih jalan yang baik, ketaatan, kebaikan, sehingga Allah beri gelar mereka ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah orang sebaik-baiknya makhluk. Siapa mereka? Orang yang ketika hidup dalam ibadah mereka diuji, dan dalam ujiannya ada pilihan, dia memilih jalan yang baik sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya makhluk. Bahkan ada yang mengatakan mereka lebih baik daripada malaikat bahkan. Kenapa? Malaikat Allah kasihkan fitrah Bu, tidak memiliki hawa nafsu, senantiasa baik. Manusia Allah kasih hawa nafsu untuk dikendalikan. Maka siapa manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, menguasai nafsunya, ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, ketika Allah perintahkan ibadah, diuji, kemudian kasih pilihan, dia memilih jalan-jalan yang buruk, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Ini Bu, perjalanan kita di dunia Bu. Jadi sekali lagi, baik buruknya kita itu tergantung pilihan masing-masing. Kita merasakan apa yang saya katakan Bu. Ya contoh ya, waktunya azan kita tahu harusnya sholat, tapi di antara kita ada yang segera sholat, ada yang apa Bu? Kalau zuhur masih panjang. Kagok iya can beres. Kewe. Pilihan Bu. Dan ini semua menggambarkan, mencerminkan seberapa besar cinta kita kepada Allah. Ibu dari rumah ke sini udah bawa uang Bu 10 juta. Pas sampai rumah 10 jutanya hilang. Nangis gak Bu? Nangis gak Bu? Termehek-mehek. Ibu ya ternyata ibu pergi main dari pada asar, maghrib lewat, isya baru ngealah. Ternyata maghribnya hilang. Maksudnya tidak nangis gak Bu? Nangis gak Bu? Coba kita lebih mencintai 10 juta atau sholat kita kalau seperti ini keadaan kita? Luar sederhana Bu. Akhirat prioritas Bu. Akhirat prioritas. Dunia sebentar. Ini kita bahas di bulan Syawal dulu ya. Syawal Zulhijjah, Ustaz, Zulqa'dah, Syawal. Ya, beres Ramadan kita bahas Bu terkait dunia itu sebentar. Masih ingat Bu? Surat 23. Coba lihat Bu, coba ini menguatkan lagi Bu ya. Surat 23 ayat 112 sampai 114. Surat Al-Mu'minun 23 ayat 112. Ya, izin karena waktu Bu ya, saya coba bacakan Bu. Qala kam labistum fil ardi 'adada sinin. Ketika di akhirat nanti para manusia Allah bertanya kepada kita, "Hai manusia, dulu kalian di dunia tinggal berapa tahun sih lamanya?" Kita yang saat ini usia ada 40, 50, 60 tahun. Tapi lihat Bu, apa jawaban manusia? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita menjawab, ya Allah, kami sepertinya cuma hidup cuma satu atau setengah hari, sebagian hari. Padahal hidup puluhan. Allah nanya tahun lah Bu. Lihat 112 Bu. Hei kalian dulu di dunia hidup berapa tahun? Kita nggak jawab tahunan.
Kita nggak jawab bulanan, kita nggak jawab mingguan. Ketika di akhirat kita merasa, ya Allah, sepertinya di dunia dulu kami hidup cuma sehari atau cuma sebagian hari, setengah hari. Apa kata Allah, Bu? Ayat 114-nya, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar, kata Allah. Sebentar pisan, Ibu. Ya. Ibu, subhanallah, saya pengen nanya deh, Bu. Baru Senin kemarin kita jumpa di rumah Bu Santi yang di sana di depan, ya. Sekarang udah ketemu lagi, kerasa nggak, Bu? Enggak. Asa tereng. Baru tadi di mobil sama ibu saya ngobrol, kok sudah ke Garut lagi ya, Cina? Oh, subhanallah. Ya, ini petanda kiamat semakin dekat, Ibu. Semakin dekat. Ya. Ingat, Bu, perjalanan kita bisa kita rencanakan, tapi rencana Allah kita nggak bisa lewatkan. Kita bisa berencana setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sebelum ini. Tapi Allah katakan hidupmu cuma 2 hari lagi. Guys, berencana tinggal Suami nangis, Bu, kalau meninggal kita? Pasti nangis. Anak? Pasti nangis. Pertanyaannya, apakah selamanya menangis? Sama seperti yang kita alami ketika ibu kita meninggal dunia. Berapa lama, Bu? Sehari, seminggu, sebulan. Habis itu kita sibuk dengan pekerjaan. Subhanallah. Ini anak-anak itu cuma sesaat, ya. Kalau dia soleh, bahagia kita. Tapi kalau tidak soleh, itu jadi masalah. Ini jadi masalah, Ibu. Summalatus alunna yauma idzin. Sebentar sekali hidup, Bu. Jangan sia-siakan, Bu. Kemudian, Bu, 115-nya Allah mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Lihat, Bu, luar biasa nih, Bu. Ini ayat, izin kalau bisa dihafalin, Bu, dan dibaca setiap kita kemanapun, Bu. Di mana Allah berkata, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main? Di akhirat ini terjadi ucapan yang dari Allah. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian kalau di dunia untuk main-main? Maksudnya tanpa tujuan. Tadi kita pahami, Bu, ya, tujuan hidup untuk ibadah. Tapi kita rasakan, Bu, subuh gitu, zuhur, hari-hari kan seperti tidak pernah main-main, Bu. Kemudian Allah katakan juga, wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian mengira bahwasanya kalian tidak kembali kepada kami. Oh, subhanallah, Bu. Makanya disinilah timbul penyesalan manusia, minta hidup lagi. Seperti halnya, mohon maaf, seorang pembantu habis mecahin guci. Bu, tolong kasih kesempatan, Bu. Kalau bisa mengulang waktu, aku akan berubah dari dua itu. Subhanallah. No, time is over. Wah, waktumu sudah habis. Di akhirat memompong di dunia, tolong maksimalkan, Bu. Ya. Adapun terkait Ustaz, gimana kalau masa lalu kita kelam? Dulu kita banyak tinggal di ibadah, dulu kita ahli maksiat. Oke, untuk pertanyaan ini kita bahas 2 minggu lagi. Jadi, Bu, kita masih bahas dalam dunia, Bu, ya. Kita menyelam lagi lebih jauh lagi, insyaallah di 2 minggu lagi, 2 minggu pertemuan lagi, Bu, insyaallah, Bu, ya. Ya, bisa ya? Cukup, Bu, ya? Dan setengah 12 ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Nggak ada, ya? Silakan, Bu. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama, Bu, ya. Ini bagi yang sakit, Bu, ada di antaranya saudara kita, sahabat kita, Ibu Salama, Ibu Lina Suparti, Ibu Zanisa, Ibu Elis, Ibu Omas, ada suaminya Bu Nia, anaknya Bu Aning, anaknya Bu Aning Entang, dan Bapak Adang Bunyamin, Bapak Haji Oong bin Adang Hanafi, dan mohon doa juga, Bu, buat istri saya kurang sehat juga ini, Bu, ya. Saya mohon doa semuanya, mudah-mudahan yang sedang sakit, rasa sakit yang dirasakan bisa dipunggur dosa, dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beribadah semaksimal sebagaimana biasa. Allahumma rabbana sillah azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa amin. Dan kemudian untuk sahabat kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Bu, ya, siapapun orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita, dan kita cinta, dan juga untuk ibunya Ibu Elis, ibunya Bu Wulan, Ibu Popi, Bu Inel, Ibu Ati, Ibu Aa Maimunah, Ibu Tutin, dan dari Bapak Buyung, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Wadi, Bapak Armin, Bapak Dodi bin Edi, dan seluruh lagi, Bu, keluarga kita, sahabat kita yang kita kenal meninggal dunia. Mudah-mudahan di alam barzahnya
dijauhkan dari siksa kubur, diberikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan semoga anak-anak yang masih hidup di dunia dijadikan anak yang soleh-soleha yang senantiasa mengirimkan kebaikan pahala untuk kedua orang tuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ibu yang dirahmati Allah, Bu Erna ada salam Bu buat semuanya. Ya, mohon doanya Bu, beliau sedang haji. Ya, kita doakan juga jamaah-jamaah haji ya yang sedang melaksanakan haji Bu, khususnya yang kita kenal. Umumnya seluruh muslim dan muslimah mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, kekuatan dan juga kesabaran pastinya Bu, karena yang paling diuji masalah kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian-ujian selama di tanah haram. Dan mudah-mudahan haji yang dilaksanakan dimudahkan, dilancarkan, dan bisa meraih haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin sedikit saya sampaikan. Terima kasih seperti semuanya. Barakallahu fikum. Tentunya alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.